Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat masih kedua. Selamat siang, Hafiz. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak, cuman belakangan agak susah fokus belajar aja. Baik, terima kasih sudah jujur. Kamu nyaman kalau hari ini kita ngobrol santai ya? Membahas hal itu lebih dalam supaya kita bisa cari solusi bareng. Ya Pak, saya setuju. Oke, jadi seperti biasa, saya ingin mengingatkan bahwa semua yang kamu ceritakan di sini bersifat rahasia. Tujuan kita adalah membantu kamu supaya kamu bisa lebih nyaman belajar dan bisa mengatur diri sendiri dengan baik. Kalau nanti ada hal yang tidak ingin kamu jawab, tidak apa-apa, cukup kamu bilang saja. Iya Pak, siap. Nah, untuk memulai, mungkin kamu bisa ceritakan dulu apa yang membuat kamu merasa belakangan ini sulit fokus belajar. Mungkin gara-gara HP Pak. Saya sering banget nggak sadar buka TikTok itu, Instagram atau game pas lagi belajar. Kadang niatnya cuma bentar, tapi ujungnya bisa berhenti. Jadi, kamu merasa pengguna smartphone saat belajar bikin kamu sulit fokus ya? Iya banget Pak, saya susah banget bertahan diri. Baik, Arif, supaya kita bisa lebih paham lebih dalam, saya mau ajak kamu melihat seperti apa biasanya pola kerja itu. Misalnya, bisa ceritakan waktu terakhir kali kamu merasa terganggu sama HP saat belajar. Kemarin malam sih Pak, saya lagi belajar biologi buat undangan kan. Terus ada notifikasi WA dari teman. Saya buka terus sekalian TikTok sebentar. Nggak sadar udah 40 menit Pak. Jadi awalnya kamu hanya penasaran. Jadi kemudian lanjut ke media sosial dan akhirnya waktu belajarnya terbuang gitu. Ya, betul sekali Pak. Kalau boleh tahu setelah sadar sudah lama di HP, kamu biasanya merasa apa? Aku rasa kayak nyesel gitu sih Pak. Tapi juga capek. Dan kadang mikir itu, udahlah, nanti aja belajarnya, akhirnya mama nggak jadi belajar. Jadi setelah itu muncul perasaan kesal dan pikiran ah nanti aja gitu kan. Dan pikiran itu membuat kamu belum belajar gitu. Ya benar banget Pak. Kalau begitu kita bisa lihat ada hubungan antara pikiran, perasaan dan perilaku kamu gitu. Waktu ada notifikasi HP, kamu langsung terpicu untuk membuka. Pikiranmu mungkin mengatakan cuma sebentar aja kok. Lalu kamu merasa tenang sesaat, tapi kemudian jadi sulit berhenti setelah sadar waktunya habis untuk perasaan bersalah dan pikiran negatif. Saya males banget yang akhirnya bikin kamu menyerah untuk lanjut belajar. Apakah ini menggambarkan situasi kamu dengan cukup akurat? Ya harus banget. Wah, jadi kita sudah mulai paham pola dasarnya. Nah, ciri-ciri ini membantu kita mengenali pikiran otomatis seperti cuma sebentar aja kok dan keyakinan inti seperti saya nggak bisa fokus tanpa HP yang sering sekali tanpa sadar mempengaruhi tindakan kita. Sekarang kita akan coba identifikasi lebih spesifik pikiran-pikiran yang muncul saat kamu tergoda praktik. Misalnya, waktu belajar HP berbunyi, pikiran pertama kamu apa? Biasanya takut ketinggalan info sih Pak. Soalnya kadang teman kirim tugas atau obrolan penting gitu. Oke, itu bisa disebut FOMO. Rasa takut ketinggalan ada lagi. Kadang juga mikir, belajar bikin stres, kalau aja bentar buat nyantai. Bagus, kamu bisa mengenali itu. Jadi pikiran lain adalah HP sebagai hiburan untuk
menghilangkan stres belajar. Iya Pak, kayaknya saya merasa HP itu kayak pelarian gitu. Menarik. Dan setelah kamu buka HP, apakah itu betul-betul bisa membuat kamu lebih tenang? Awalnya sih ya, tapi habis itu malah makin panik karena waktu belajar. Jadi hasilnya malah berlawanan dari tujuan awalnya. Sekarang mari kita lihat kemungkinan distorsi kognitif di balik pikiran-pikiran itu. Misalnya cuma sebentar aja, itu sangat meminimasi konsekuensi, yaitu menghasilkan dampak. Yang kedua, takut ketinggalan info, overgeneralisasi, itu menganggap semua pesan penting. Saya nggak bisa fokus tanpa HP, membuat labeling negatif terhadap diri. Kamu bisa lihat pola-pola ini. Iya Pak, ternyata banyak banget ya pikiran yang salah, tapi saya bisa belajar. Itulah inti dari CBT. Kita belajar menggali dan menantang pikiran yang tidak realistis agar bisa menggantinya dengan yang lebih sehat. Sekarang kita akan coba mengganti pikiran-pikiran negatif tadi dengan yang lebih realistis dan membantu. Kita ambil contoh pertama dengan sebentar aja. Menurut kamu apakah kenyataannya benar kalau bisa berhenti setelah sebentar? Jujur sih enggak Pak, tapi biasanya malah Jadi pikiran alternatif yang lebih realistis bisa jadi seperti apa? mungkin kalau saya buka HP, saya bisa keasikan dan berwaktu. Terus itu realistis dan berdasarkan pengalaman. Sekarang pikiran kedua, takut ketinggalan info. Apa benar semua pesan di HP itu selalu penting dan harus dibaca saat itu juga? Saya juga suka kadang cuma hal-hal receh. Nah, pikiran alternatifnya bisa apa? Mungkin tidak semua pesan penting, saya bisa berhati setelah belajar. Hebat. Sekarang pikiran ketiga, saya nggak bisa fokus tanpa HP. Kamu pikir benar begitu? Enggak juga, kadang waktu HP digital pas ujian saya bisa fokus. Artinya kamu sebenarnya mampu fokus, hanya kebiasaan saja yang membuat sulit. Jadi pikiran alternatifnya, Saya bisa fokus belajar kalau saya benar-benar niat dan jauhkan HP itu. sempurna. Sekarang kita punya 3 pikiran pengganti yang lebih sehat. Mari kita tulis. Oke, sekarang kita buat tabel. Buat tabel. Tabel pertama isinya pikiran negatif, yang kedua pikiran rasional atau alternatifnya. Bawahnya pikiran negatif cuma sebentar aja. Terus sebelahnya kalau saya buka HP biasanya lama-lama. Kayak lagi takut ketinggalan info. Sebelahnya tidak semua pesan penting saya bisa buka nanti. Bawahnya saya nggak bisa fokus tanpa HP. Sebelahnya saya bisa fokus kalau berkomitmen dan jauhkan HP. Bagus. Habit ini yang disebut rekonstruksi kognitif, mengubah cara berpikir supaya emosi dan perilaku juga berubah. Sekarang kita akan coba mengubah perilaku kamu secara bertahap. Dalam CBT ini disebut behavioral experiment, semacam latihan kecil untuk membuktikan bahwa pikiran baru itu tadi benar. Misalnya, kamu mau coba kapan mempraktikkan pelajaran tanpa menggunakan HP? Mungkin nanti malam sih Pak, soalnya besok ada PR matematika kan. Coba kita buat rencana detailnya ya. Kita sebut strategi SMART. SMART itu apa ya Pak?
Smart itu ada artinya, S-nya itu spesifik, yaitu belajar matematika tanpa HP. M-nya measurable, itu berdurasi 46 menit. A-nya achievable, itu tapi disimpan di ruang tamu. R itu relevan, agar PR selesai tepat waktu. T-nya itu time work, mulai pukul 19.00 sampai 19.05. Kamu setuju? Ya Pak, tapi takutnya masih kepikiran habis. Pada maka itu kita tambahkan teknik self-talk. Pada saat muncul keinginan untuk ambil HP, kamu bisa katakan ke diri sendiri, saya sedang fokus, HP bisa berlanjut. Kita juga bisa gunakan teknik delay. Sudah membuka HP selama 10 menit, lalu cek apapun dalam otomatis kuat. Kayaknya setelah 10 menit rasa ingin itu menurun. Menarik sih Pak, kayak latihan menahan godaan gitu ya. Betul sekali. Selain itu, setelah kamu berhasil satu sesi tanpa HP, beri penghargaan kecil untuk diri sendiri. Misalnya nonton YouTube 15 menit setelah belajar, itu disebut reinforcement positif. Jadi melihat tetap main HP, tapi setelah belajar gitu. Iya, asal waktunya terkendali dan kamu tetap memegang kendali, bukan HP yang mengendalikan kamu. Sekarang saya ingin tahu, setelah kita bahas tadi, kamu dapat apa dari sesi ini? Saya baru sadar sih Pak, kalau selama ini masalahnya bukan cuma di HP, tapi pikiran saya sendiri yang terlalu permisif. Nah, saya juga jadi tahu cara mengganti pikiran negatif dengan yang rasional. Luar biasa, itu insight yang sangat bagus. Kalau kamu menilai 1 dari 10, seberapa yakin kamu mulai mengurangi distraksi HP ini? Mungkin 7,5 nih Pak. Lulus kenapa di setengah? Kenapa bukan 5 atau 10? Karena saya masih khawatir belum bisa disiplin sepenuhnya, saya juga termotivasi untuk mau. Nah, berarti motivasimu seperti ini. Kita akan membantu tingkatkan di pertemuan berikut dengan memonitor hasil latihannya nanti. Untuk tugas minggu ini, saya ingin kamu melakukan 2 hal. Yang pertama, jurnal CBT harian. Setiap kali kamu merasa tergoda membuka HP saat belajar, tulis. Pertama, situasi apa yang terjadi. Kedua, pikiran otomatis yang muncul. Ketiga, perasaan. Skalanya 1 sampai 10. Yang keempat, tindakan kamu. 5, pikiran rasional alternatif. 6, hasil akhir. Terus yang kedua, latihan perilaku. Lakukan belajar 45 menit tanpa HP, minimal 3 kali minggu ini. Setelah itu, tulis refleksi singkat. Bagaimana rasanya, apa yang ingin menolong, apa yang sulit. Baik Pak, saya siap-siap. Kalau minggu depan kamu bisa bawa catatannya, kita bahas bareng, nggak harus sempurna. Yang penting jujur dan konsisten. Saya janji serius. Sebelum kita akhiri, bagaimana perasaan matematika hari ini? Lebih lega sih Kak. Ternyata nggak kemudian saya dan ada cara buat ngurangin distraksi HP tanpa harus marahin diri sendiri terus. Itu terbaik. Ingat, perubahan itu proses. Kuncinya bukan harus sempurna, tapi terus dilatih. Kamu harus punya kesadaran dan strategi, dan itu langkah besar. Terima kasih banyak Pak Andika. Saya jadi semangat. Sama Afif, saya bangga kamu berusaha. Kita ketemu lagi minggu depan ya untuk evaluasi hari ini, hasil latihan hari ini. Ya Pak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.